Ya, Anda kembali bersama kami, masih kita membahas mimpi Jakarta untuk menjadi Manhattan ya. Dari ini kalau Mas Nirwono, tadi Ibu Ratna mengatakan memang banyak sekali yang terkait dalam untuk menjadi Jakarta sebagai Manhattan ya, atau Orchard Road ini. Nah, salah satunya ada dari Pertamanan dan Pemakaman dan juga ada beberapa dinas-dinas lain terkaitnya. Tapi apakah ini juga menjadi salah satu penghambatnya, Mas? Kalau kita tahu ini kan dari zamannya Sutioso sampai sekarang juga belum terwujud juga nih. Ya, jadi dari pengalaman kami temukan bahwa untuk pembangunan trotoar ya, itu paling enggak harus melibatkan minimal 10 instansi yang terlibat. Nah, menurut saya tidak masalah siapa yang menjadi leadernya atau koordinatornya, tapi harus ada semacam kayak master plan jalur pejalan kaki tadi. Nah, ini yang kemudian disesuaikan kepada pihak internal maupun eksternal. Nah, kepada internal ini kita berkoordinasi contohnya bagaimana trotoar tadi melibatkan 10 instansi. Yang pertama, untuk saluran airnya sendiri kita harus mengajak kepada Dinas Sumber Daya Air. Kemudian untuk perfisiknya si jalur pejalan kaki, ini terkait dengan jalan, berarti Dinas Bina Marga. Kemudian begitu masuk ke begitu ada masuk pohon dan sebagainya, masuk bangku namanya ke Dinas Pertamanan. Begitu kita nanti ada kena halte, kena jembatan penyeberangan, itu urusannya dengan Dinas Perhubungan begitu. Nah, begitu ada iklan, billboard dan sebagainya itu ya nanti kena ke Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian kita bicara nanti akan membuka lahan ke pengelola gedung ini kan mau dibuka nih. Ini berarti Dinas Penataan Kota yang akan melakukan sosialisasi karena terkait dengan IMB dan seterusnya gitu. Di bawahnya ini masih ada dari perusahaan listrik, perusahaan telkom, perusahaan gas sampai PDAM air bersih gitu. Banyak banyak ya. Banyak. Itu ruang yang harus dikoordinasikan untuk menunjukkan betapa rumitnya koordinasi antara minimal 10 instansi tadi dalam hal mengembangkan jalur pejalan kaki selama ini di Jakarta. Apakah memang selama ini persoalan ini yang menjadi pekerjaan utama? Jadi program ini nggak pernah jadi karena masalah ini, koordinasi ini? Iya, betul. Jadi begini, lebih dari 10-15 tahun terakhir ini ya, kita mencoba untuk menyatukan 10 instansi dalam satu pengelolaan, ternyata tidak mudah. Ada 3 kendala. Yang pertama adalah sistem penganggaran kita di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ya. Ini selalu masuk ke masing-masing dinas maupun perusahaan terkait. Jadi kalau umpamanya untuk pemasangan listrik ya masuknya berarti masuk ke PLN. Tapi begitu masuk ke pemasangan gas ya berarti masuk ke perusahaan gas negara. Tapi begitu masuk perbaikan jalan berarti masuk ke Dinas Pekerjaan Umum. Nah, masing-masing yang sudah punya pos-pos anggaran ini ternyata kalau disatukan menjadi satu menjadi pembangunan namanya pembangunan trotoar gitu ya. Ini maka harus ada satu pintu yang ditunjuk untuk anggaran masuk jadi satu pintu. Nah, ini yang akhirnya membuat keberatan dari instansi-instansi selama ini untuk bergabung dalam satu, taruhlah konsorsium ya, konsorsium pengelolaan Dinas Pertamanan begitu. Karena di sini terjadi banyak sekali praktek-praktek kepentingan pihak tertentu dalam hal pengelolaan di bawah trotoar tadi. Gitu. Kita coba tanyakan ke Bu Ratna ya. Ini koordinasi antar kepala dinas seperti apa, Bu Ratna? Kalau tadi Mas Yoga tadi menyampaikan ya bahwa persoalan yang menjadi persoalan utama itu adalah harus ada koordinasi yang baik antara kepala dinas terkait begitu ya. Karena ini kan banyak kepentingan yang ada di wilayah Tamrin Sudirman. Nah, Bu Ratna, ini koordinasi seperti apa yang sudah dibicarakan dan yang nanti akan dilakukan supaya menghindari proyek ini gagal seperti yang sebelum-sebelumnya, Bu Ratna? Betul, terima kasih Mas. Jadi begini, kami ini akan membentuk suatu kayak tim kecil yang tadi sampaikan juga sama Mas Nirwono. Memang kayak semacam konsorsium gitu antara dinas-dinas yang terkait. Karena memang kayak trotoar, tadi sampaikan Bina Marga, terus kayak pohon kita Pertamanannya. Nah itu juga banyak lagi, mungkin ada sekitar 10 dinas yang terkait untuk kegiatan ini. Jadi dibentuk mungkin leading sektornya mungkin dari Bina Marga karena memang karena kegiatan ini menyangkut dengan trotoar gitu. Nah terus kita sudah melakukan juga untuk membentuk semacam tim kecil itu dan juga kita mungkin juga harus melakukan sosialisasi ke yang punya gedung karena kan pasti ini mereka akan membuka pagarnya nih Mas. Nah itu kan mungkin ada juga keberatannya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita memang pertama kali harus kita lakukan adalah sosialisasi. Nah ini berarti yang menjadi leader di pembangunan ini nanti dari Bina Marga gitu ya Bu ya? Paling tidak untuk koordinasi utamanya dari Bina Marga gitu Bu ya? Iya sepertinya, ya betul leading sektornya. Iya, Bu Ratna sejauh ini untuk sosialisasi apakah sudah dilakukan atau seperti apa Bu Ratna?
Sebetulnya sih kita memang kalau mimpinya sih sudah lama ya Mas ya, Mbak ya. Cuma memang kalau untuk sosialisasi nanti kita akan rencanakan ke depannya nih. Oh oke, baik. Karena memang kita kan baru semacam kemarin rencana Pak Gubernur gitu. Oke, baik. Ya. Mas Yoga, kalau menurut Iya, Anda pasti. kemudian ini Bina Marga yang akan memimpin, terus kemudian ini sosialisasi akan segera dilakukan. Ini kemudian tahap-tahap awal paling tidak kita sudah melihat ini baik tidak, ini cukup serius tidak ini pemerintah DKI Jakarta? Ya, sebenarnya sudah kita lihat juga apresiasi ya persiapan dilaksanakan. Tapi saya ingin memberi catatan bahwa pertama segera dibuatkan tadi master plan secara utuh ya, secara utuh karena di situ akan ketahuan siapa yang bertanggung jawab dan apa tugasnya masing-masing. Pembagian tugas jelas. Satu. Kemudian yang kedua dari pengalaman kami untuk pelaksanaan di lapangan, apalagi tadi sosialisasi ke pemilik gedung harus dilakukan langsung oleh gubernur. Karena pengelola gedung ini biasanya ingin mendengar langsung dari gubernur. Karena ini terkait dengan contohnya umpamanya konsensi apa yang mereka dapat kalau umpamanya pagarnya dibongkar, kemudian halaman yang dia dimundurkan 3-4 meter menjadi bagian dari ruang publik pedestrian gitu. Nah, karena di sini nanti terkait dengan insentif apa yang akan diberikan oleh Pemprov DKI kepada para pengelola gedung gitu. Karena kan di sini yang dipegang omongannya adalah Pak Gubernur kan. Contoh umpamanya mereka akan dapatkan diskon pajak umpamanya. Ini berapa persen, bagaimana cara pembayarannya mereka harus dapat. Karena dengan demikian ada kepastian. Terus ketiga, para pengelola gedung ini dari pengalaman pendampingan kami dahulu yaitu seberapa besar pihak Pemprov DKI memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi gedung mereka. Karena begitu ini pagar ini dibuka, kemudian tidak ada pembatas yang jelas antara pedestrian dengan lahan mereka. Satu hal yang mereka selalu khawatirkan yaitu kita tahu karena Sudirman Tamrin jalur protokol yaitu kalau ada demonstrasi apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, ini yang mengakibatkan kalau teman-teman perhatikan di jalan Tamrin terutama ya. Tamrin ini sekarang beberapa halamannya juga sudah mulai dipagar. Bahkan yang tadinya cuma 50 cm sekarang sudah mulai lebih dari 2 meter karena tadi kekhawatiran terhadap kalau ada demo-demo seperti yang minggu lalu terjadi umpamanya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan faktor keamanan keselamatan apa yang diberikan oleh kepada. Tapi kalau misalnya dindingnya dibongkar, kemudian diprioritaskan untuk pejalan kaki begitu, ini kan efeknya juga akan menambah kemacetan, bukankah begitu Mas Yoga? Lebih kemacetannya sebenarnya pada pelaksanaan pembangunan ya. Artinya kalau kita perhatikan sekarang dengan adanya pembangunan MRT, terus kemudian ada perbaikan atau pembongkaran pedestrian pasti akan menimbulkan kemacetan. Nah, tapi ada dua pilihan sekarang. Apakah dikerjakan sekarang artinya bersama dengan pembangunan MRT kemudian di kiri kanannya itu mungkin salah satu kiri gantian mungkin ya pedestriannya juga dibongkar dan dirapikan. Artinya kita punya waktu yang sama, macetnya pasti akan lebih parah. Atau ini bergantian, artinya MRT dulu selesai, baru kemudian pembangunan trotoarnya, yang berarti artinya macetnya diperpanjang tapi nggak parah. Nah, ini kan pilihannya cuma dua yang harus dipertimbangkan tadi. Saya mungkin ke Bu Ratna dulu. Bu Ratna, saya ingin tahu Bu, ini sebetulnya prioritas dari DKI Jakarta untuk mengubah wilayah Tamrin Sudirman seperti layaknya luar negeri itu tujuan utamanya seperti apa sih Bu? Ini apakah memang untuk memperlebar, untuk memberikan prioritas kepada penjalan, untuk meringankan kemacetan, atau membuat Tamrin Sudirman itu menjadi lebih cantik aja, atau seperti apa sih tujuan utama ini rencananya Pak Ahok ini? Mungkin Bu Ratna bisa jelaskan. Jadi tujuan utamanya adalah seperti kita lihat kan sekarang kan sedang lagi dibangunnya MRT gitu loh Mas. Nah ini kan dengan adanya pembangunan MRT nanti juga adanya pelebaran jalan juga itu pertama ya untuk menambah cantiknya Jakarta, kita memberikan fasilitas kemudahan untuk si pejalan kaki itu sendiri. Mungkin kalau untuk kemacetan ya kita nanti ada solusinya mungkin Mas, nanti itu kita pikirkan lagi. Nggak mungkin kita membuat indah jadi tambah macet, kayaknya enggak deh. Itu kan nanti kita paksakan juga nanti si masyarakat untuk menggunakan MRT yang sudah ada gitu loh Mas. Ini mulai pembangunannya nanti menunggu MRT selesai atau bersamaan sih Bu ini? Nanti kan tadi yang disampaikan oleh Mas Nirwono juga, kita memang harus membuat master plan yang membuat master plan, jadi pembagiannya ke dinas-dinas teknis itu jelas. Terus kedua kita juga melakukan sosialisasi ke pemilik gedung, mungkin juga nanti akan dilakukan oleh Pak Gubernur. Ya kita nanti sih kita usahakan secepatnya gitu Mas untuk dilaksanakan program kegiatan ini.
Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ini kita ada penelpon dari Pak Haryadi dari Pulau Mas, Jakarta. Selamat siang, Pak Haryadi. Selamat siang. Iya, silakan Pak Haryadi dengan tanggapannya. Iya, jadi pertama senang sekali itu mimpinya Ibu Ratna itu ya. Itu mimpi saya juga. Udah ngebayangin bisa jalan-jalan sepanjang trotoar di jalan protokol begitu ya. Untuk segera diwujudkan. Cuman saya berpikir kembali, ini trotoar yang di jalan-jalan yang ada saja yang bukan jalan protokol itu parah sekali, Bu Ratna. Ya, itu bahkan yang disebut trotoar itu udah nggak ada trotoar kayaknya. Gorong-gorong terbuka, ya. Coba aja Bu Ratna jalan-jalan sepanjang jalan Ahmad Yani aja nih daerah saya. Itu yang dagang batu, patung. Wah, udah habis trotoarnya, Bu Ratna. Itu gimana ya, Bu Ratna ya? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Ini kayaknya kita ke Bu Ratna dulu nih. Bu Ratna langsung ditanya nih, ini gimana Bu Ratna? Trotoar udah jadi fungsinya udah berbeda sekarang. Bukan lagi tempat untuk berjalan kaki, tapi ada yang jual batu akik mungkin di situ ya. Ada juga yang jual patung, mungkin juga jadi salah satu tempat untuk sepeda motor di situ. Nah, itu ini lagi gimana itu nih Bu masalah Ratna? itu. Bu Ratna bagaimana nih? Terima kasih. Jadi gini, kalau kita kan mimpinya memang ke depan nih Jakarta jadi lebih baik, lebih cantik gitu kan, lebih nyaman. Nah ini memang sedang ada program dari Pak Gubernur juga bahwa kita memang akan memperbaiki, lagi mendata juga trotoar yang rusak, nanti akan diperbaiki oleh dari Dinas Bina Marga gitu lah Mbak. Baik. Ya mudah-mudahan sih ke depannya lebih teratur lah. Sekarang kan mau kita melakukan perubahan. Oke. Tapi kemudian ini untuk perubahan nanti dipikirkan nggak Bu, nanti ada menjamurnya PKL, kemudian belum lagi ada banyak pemotor yang naik ke trotoar begitu Bu. Ini di master plan nanti apakah ini juga sudah menjadi prioritas untuk dipikirkan Bu? Oh sudah pasti itu Mas, itu pasti kita akan pikirkan karena memang kalau kita bikin cantik trotoar kan nanti pasti banyak PKL, tapi mudah-mudahan sih kita mungkin dari Pak Gubernur sendiri akan lebih meningkatkan untuk pengamanannya. Oke, nih karena kalau kita lihat di Orchard Road sampai di Manhattan juga nggak ada yang jual akik ataupun nggak ada ya, benar. Itu ya di jalan Indonesia ya. Itu ya di Indonesia. Baik, kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.